Senang sekali menyapa Anda dalam program Everyday with Jesus. Kenapa Abraham dikatakan bapa orang beriman atau bapa orang percaya? Karena dia memiliki iman yang luar biasa. Dan ini terbukti ketika Abraham mendapatkan janji Allah bahwa dia akan diberkati dengan keturunan yang banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun tantangannya adalah Abraham sudah tua dan dia belum punya anak. Sedangkan istrinya Sarah, dia sudah sangat tua juga dan mandul dan rahimnya sudah tertutup. Secara manusia tidak mungkin pasangan ini memiliki anak. Tapi justru disinilah iman mereka sedang diuji. Iman Abraham sedang diuji. Dan akhirnya kita melihat iman Abraham tidak sia-sia. Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Nah, sekarang kita akan belajar tantangan yang sama ternyata dialami oleh Ishak anaknya. Catat baik-baik, melalui keturunan Ishaklah, maka disitulah janji Allah kepada Abraham tentang bangsa yang besar itu diberikan. Dan sekarang masalahnya juga sama. Ishak memperistri Ribka dan Ribka ternyata mandul. Ingat baik-baik bahwa pada saat itu, pada zaman itu, poligami itu adalah hal yang biasa. Poligami itu adalah hal yang legal. Sebetulnya Ishak punya banyak kesempatan, punya pilihan untuk dia melakukan poligami. Bisa saja Ishak berpikir kalau tidak dapat keturunan dari Ribka, maka dia bisa memperistri wanita lain. Siapa tahu dari wanita itulah dia melahirkan keturunan. Tetapi yang menarik adalah Ishak tidak melakukan itu. Daripada dia melakukan poligami atau memperistri wanita lain, Alkitab mencatat seperti ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sepintas lalu kita membaca ayat ini enak, mudah. Doa Ishak dikabulkan oleh Tuhan dengan cepat. Karena memang hanya ditulis hanya pada satu ayat. Tidak ada bercerita berseri-seri yang panjang. Tetapi kalau kita mencermati dengan detail, ayat yang ke-26 menunjukkan sebuah keterangan bahwa ketika Ribka mengandung dan melahirkan Ishak, pada saat itu umur Ishak sudah mencapai 60 tahun. Ishak memperistri Ribka umur 40 tahun. Dan Ribka melahirkan Ishak ketika berumur 60 tahun. Artinya masa penantian Ishak itu 20 tahun. 20 tahun menanti itu bukan penantian yang singkat. Ini penantian yang sangat panjang. Dan ini sebuah keteguhan iman. Ishak bahkan mempertaruhkan semuanya. Janji-janji Allah dipertaruhkan dalam imannya kepada Tuhan. Tapi kita melihat akhirnya apa yang diyakini Ishak itu akhirnya digenapkan dalam kehidupannya. Ishak dibuat menjadi bangsa yang besar seperti janji Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, dalam hidup kadangkala kita diperhadapkan situasi yang sama. Memang tidak mudah beriman dalam ketidakpastian. Belum lagi kita harus beriman dalam durasi waktu yang panjang dalam masa penantian itu. Tetapi percayalah, ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada keturunannya. Berkat Abraham itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Apapun pergumulan Anda hari ini, saya hanya ingin menguatkan Anda. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya, maka kita menuai akan apa yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Tuhan berkati.